qiyamul lail, sholat, qiraatil Quran, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku seorang anak, berikan aku seorang anak yang bisa mewarisi aku dan mewarisi dari orang tuaku. Apa yang diwarisi? Kebaikan. Apa yang akan diwariskan adalah keimanan, ilmu, kebaikan. Itu yang diwariskan kepada anak-anak kita. Makanya kalau kita ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, minta kepada Allah untuk jangan diwariskan kepada anak cucu kita. Bertaubat kepada Allah. Ada kelakuan kita, perbuatan kita yang buruk, yang jelek, sifat kita yang buruk dan jelek, jangan sampai Allah mewariskan keburukan, kejelekan kita kepada anak cucu kita. Minta kepada Allah untuk diwariskan yang baik-baik saja, mewariskan keimanan, keilmuan, akhlakul karimah, semangat berjuang dalam menegakkan syariat-syariatnya Allah, menjadi seorang pemuda Shahibul Kahfi, terus bersemangat belajar dan belajar seperti Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Khidir, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, sehingga bisa kendalikan sisi gelap dan sisi terang, mengayomi pada semua, dilambangkan oleh seseorang yang bernama Dzulkarnain. Minta kepada Allah untuk diwarisi yang baik-baik saja, yang buruk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, agar sifat-sifat kita yang buruk, sifat-sifat kita yang jelek tidak diwariskan kepada anak cucu kita. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha am qawli wa fi'li wa niyati, bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu, dalilul liqalbi inda jaliha fa ya Rabbi mahdini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati, wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi
min a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وليي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Kifayatuna. Zikru, penjelasan, rahmati, tentang rahmat, Rabbika, dari Tuhan engkau, abdahu, kepada hambanya, Zakaria, yang bernama Zakaria. Jadi Zakaria ini termasuk salah satu dari nabinya Allah, Nabi Zakaria. Diawali dengan penggalan-penggalan huruf hijaiyah agar ada perhatian khusus terhadap surah Maryam, isi dari surah Maryam yang ada di dalamnya. Kaf yang bermakna kafi, kafi li khalqi, mencukupi Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Hadi li abdi, memberi hadiah, petunjuk kepada hambanya. Ya yadahu ala fawqa khalqi,
memberi kekuasaan di atas ciptaannya. Ain ilmun bihim, Allah itu maha mengetahui apa-apa yang dipikirkan, yang dikerjakan, yang dikerentakan oleh hambanya. Sodikun bih, Allah itu maha benar. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Inilah sebagian makna dari para mufassir untuk menjadi fokus dalam mengaji dan mengkaji dari surat Maryam. Zikr sebagai zikir, sebagai penjelasan, sebagai fokus tentang apa? Rahmati Rabbika, tentang rahmat dari Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, abduhu kepada hambanya Zakaria yang bernama Nabi Zakaria. Apa yang terjadi pada Nabi Zakaria? Idnada rabbahu, ketika nada berseru, mempunyai kerentak, mempunyai keinginan, mempunyai hajat. Nabi Zakaria rabbahu, kepada Tuhannya, kepada Robnya, kepada pengaturnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Nidaan khafiyah. Kanjeng Nabi Zakaria berseru apa yang menjadi hajatnya, berdoa apa yang menjadi hajatnya khafiyah, di dalam kelembutan. Di mana itu? Di dada sebelah kanan. Khafi, lembut. Jadi kalau berdoa itu harus khafi, harus dengan perasaan yang khafi, takut, malu. Apa yang didoakan oleh Kanjeng Nabi Zakaria? Qala, tahu Kanjeng Nabi Zakaria, Rabbi inni, Tuhanku, inni sesungguhnya aku, wahana abot, berat, wahnan ala wahnin, berat bertambah berat, lemah bertambah lemah. Apanya yang lemah, apanya yang berat? Al-azmu, tulang-tulangnya. Minni, dari tulang-tulangku udah lemah. Kenapa kok udah lemah? Udah tua. Wasta'ala, dan menyala. Apanya yang menyala? Ar-ra'su, kepalanya. Kenapa kok menyala kepalanya? Saiban, karena dipenuhi oleh uban. Yang mau jadi dokter, kepalanya akan menyala, yang putih-putih itu. Walah akun bidu'aika, dan tidak menjadikan bidu'aika, dengan berdoa kepada engkau ya Rabb, Rabbi syakiya. Syakiya, kecewa, putus asa. Jadi Kanjeng Nabi Zakaria ini walaupun sudah tua, kepalanya sudah full dengan uban, berarti sudah kakek-kakek, tulangnya saja sudah lemah. Wahanal azmu minni, tulangnya sudah lemah, berarti sudah tua. Rambutnya full menyala. Kalau menyala itu api, ya. Kepalanya menyala. Jadi kalau kepalanya terus menyala, menyalakan api, cepat saiban, tumbuhnya uban. Jadi kalau kalian
Kalau mikir ya mikir seperlunya ya. Gak usah terlalu dipikir, dijalani kehidupan ini. Gak usah dirancang terlalu, jalani saja, terus akan mengalir. Kalau dipikir akan menyala, wasta'alar ras akan menyala kepalanya, akan keluar asap dari kepalanya dan akan menimbulkan syaiban, uban. Walam akum bidu'aika rabbi sakiyya, dan tidak menjadikan Kanjeng Nabi Yunus Zakaria ini tatkala berdoa kepada Tuhannya sakiyya, dia kecewa karena doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah. Wa inni, dan sesungguhnya aku hiftul mawaliya min warai, khawatir terhadap kerabat dari keluargaku, min warai, dari sepeninggalanku, dari setelahku, wa kanati, dan ada perempuan, yaitu amroati, yaitu perempuanku, istriku, akiron, dalam keadaan mandul. Jadi istrinya Nabi Zakaria ini akir, mandul, ada sumbatan menuju ovum. Jadi dari dua jalur itu ada sumbatan. Dia khawatir kalau tidak punya keturunan, makanya dia minta berdoa kepada Allah dengan khofiyah, dengan lemah lembut, dengan lirih. Dengan malu karena masih belum punya anak. Sedangkan Kanjeng Nabi Yunus Zakaria tahu wa kanat imraati akiron, dan ada istriku itu akiron, mandul. Apa yang didoakan? Fahabli min ladunka waliyai yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Minta dianugerahkan, fahabli, maka anugerahkan kepadaku, min ladunka waliya, dari sisi engkau ya Rabb, waliya, sebagai penolong, yarithuni, yang mewarisi aku, wa yarithu, dan mewarisi min ali Yaqub, dari keluarga besar Kanjeng Nabi Yaqub, waj'alhu, dan menjadikannya Rabbi radiya, Tuhanku ridho kepadanya. Jadi Kanjeng Nabi Yunus Zakaria ini terus berdoa tanpa putus asa, tanpa ada rasa kecewa. Dengan berdoa terus, tidak pernah dia itu merasakan kecewa kepada Allah karena doanya belum dikabulkan. Terus dia berdoa, dia nikmati doa-doanya, karena dia tahu bahwa Allah selalu bersama hambanya. Kemudian Allah tahu, ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna, sesungguhnya aku, nubasiruka, memberikan kabar gembira kepada engkau, bihulam, dengan anak, bihulamin ismuhu Yahya, dengan anak yang aku beri nama ia Yahya. Jadi nama Yahya ini diberikan langsung dari Allah, diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Zakaria bahwa ia akan mempunyai anak laki-laki yang bernama Yahya. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Yunus Zakaria.
yang mana nama Yahya ini lam naj'al lahu min qablu samia, belum dijadikan menjadikan Allah lahu kepada Yahya min qablu samia, dari sebelumnya memberikan nama. Jadi nama ini belum ada sebelumnya. Kalau sekarang banyak niru Yahya. Jadi nama Yahya ini diberikan langsung oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Zakaria untuk memberikan nama anak laki-lakinya. Kaget Kanjeng Nabi Zakaria, kaget, gembira, campur aduk. Kemudian dawuh, qala Rabbi anna yakunu li gulamun. Sesungguhnya yakunu li, bagaimana menjadikan aku gulam, mempunyai anak, bagaimana aku dapat mempunyai anak. Wa kanat imraati akiron, bahwasanya istriku akiron adalah perempuan yang mandul. Bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan istriku mandul? Istriku ada sumbatan menuju sel telur. Wa qad balagtu, dan sedangkan sungguh balagtu, setelah sampai aku minal kibari intiya, dari kibari, dari tua intiya yang renta, sedangkan aku sendiri udah tua renta. Yang tua wajahnya, yang sudah tua rambutnya, yang sudah tua kulitnya, tulangnya, namun itunya masih muda. Qala Daud, siapa Allah kadzalik, demikianlah. Qala rabbuka, Daud siapa Tuhan engkau, huwa alayya, dia kepadaku hayyinun wa qad khalaqtuka, mudah. Kalau Allah sudah Daud mudah. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh menciptakan engkau min qablu, dari sebelum, walam taku syai'an, belum ada sesuatu apapun bahan untuk menjadikan engkau. Apa yang tidak mudah kalau Allah sudah berkehendak? Hayyin, mudah dan sangat mudah. Aku menciptakan engkau wahai Kanjeng Nabi Zakaria, yang mana sebelumnya bahan-bahannya belum ada. Bapak ibumu belum ada. Aku ciptakan Adam dari tanah, dan aku ciptakan keturunannya Adam dari saripati tanah. Mudah bagiku. Jadi jangan pernah ada kata putus asa bagi perempuan-perempuan yang sudah pernikahannya di atas 10 tahun, di atas 15 tahun. Jangan pernah ada rasa kecewa, putus asa tatkala berdoa kepada Allah. Sekarang ini fenomenanya seperti itu. Suami istri sudah 10 tahun, 15 tahun masih belum punya anak. Fenomenanya belum suami istri sudah punya anak. Hati-hati kejadian kemarin di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Lulusan kumlot, yang perempuan lulusan kumlot dimutilasi
oleh yayangnya, oleh pacarnya sebanyak 125 bagian. Disayat-sayat, dipotong-potong jarinya, kakinya, kulitnya disayat-sayat. Karena selama ini telah melakukan kumpul kebo, seolah-olah dia itu ngakunya sudah suami istri terhadap orang-orang. Makanya hati-hati, cari tempat-tempat yang barokah, cari kos-kosan yang syariah, yang tidak boleh, yang bukan mahramnya tidak boleh masuk, yang bukan sejenis gak boleh masuk, haram. Kasihan orang tuanya menaruh harapan yang sangat besar terhadap anak-anaknya, gak taunya anaknya meninggal dunia. Tidak ada cinta sejati tanpa melewati pintu pernikahan. Tidak ada cinta yang diridhoi tanpa melalui pintu pernikahan. Walaupun bersumpah-sumpah seperti apapun, wahai para perempuan, jagalah diri kalian. Jangan terbuai oleh rayuan, oleh laki-laki hidung belah. Yang dirugikan adalah perempuan. Kejadian 2018, universitas terbesar di Kota Malang juga sama seperti itu. Hamil di luar nikah. Setelah dimintai pertanggungjawaban, si laki-laki jawabannya, aku lu beli. Jadi seorang perempuan sudah hancur, sudah jatuh tertimpa tangga. Akhirnya kena hukuman 9 tahun penjara disebabkan telah membunuh janin bayinya yang baru dilahirkan. Yang laki-laki bebas. Hati-hati, jangan gampang terbuai oleh rayuan si hidung belang. Manis memang, namun ujung-ujungnya akhirnya pahit. Yang menderita perempuan. Bagaimana endingnya? Perempuanlah yang dirugikan. Makanya hati-hati bagi orang tua, jangan terlalu percaya terhadap anak-anak perempuannya. Antarkan mereka tatkala kuliah, antarkan mereka untuk mencari pondokan atau asrama atau kos-kosan yang aman, kos-kosan yang mengajarkan tentang ilmu, ada pendidikan agamanya, aman tempatnya, syar'i aturannya, salah satunya di amalnya. Sampaikan, kalau tidak disampaikan banyak orang tidak tahu. Oh, aturannya ketat. Memang bagi asrama perempuan nggak boleh laki-laki masuk. Bagi asrama yang putra nggak boleh wanita masuk. Itu aturannya. Kemudian di sini dididik juga
diayomi juga untuk selalu sholat subuh berjamaah. Karena masih baru-baru mungkin masih kaget ya. Yang lama-lama sudah menikah ya. Sudah jadi yang lama-lama, mental solehanya sudah jadi. Yang laki-laki mental solehnya sudah jadi. Bangun minimal jam 3, ada yang jam 12 malam sudah mandi. Bayangkan, punya istri jam 3 sudah mandi, tahajud, qiraatil Quran, bangga suaminya. Punya istri, bangunnya jam 6 pagi, mau berangkat kerja, mau pamit masih tidur. Hati-hati, kebahagiaan itu bukan karena kita banyak hartanya, bukan karena kita tinggi pangkatnya, bukan karena kita banyak ilmunya, bukan. Kebahagiaan itu dari dalam hati kita, kemudian terpancar kepada pikiran kita. Dan di pikiran itulah takdir-takdir yang kita buat. Jadi di pikiran itu tempatnya takdir. Jadi kalau kalian ingin kesuksesan, hujamkan dari dalam hatinya dulu untuk dibenarkan, diimani terlebih dahulu, kemudian diikrarkan biar paham, kemudian dilakukan dalam perbuatan keseharian. Tidak bisa lepas kebahagiaan itu dari dalam hati kita. Hati yang menyambung kepada Sang Khalik, hati yang selalu tersambung kepada Tuhannya. Makanya kalau kita ingin bahagia, tidak ada jalan lain kecuali hanya satu, yaitu selalu berzikir mengingat Tuhan kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya satu, jalannya hanya satu, dengan selalu berzikir mengingat Allah. Selalu diri kita sadar bahwa diri kita selalu bersama Allah, maka hati kita akan menjadi bahagia, akan menjadi damai, akan menjadi tenang. Kalau hati sudah damai, hati sudah tenang, hati selalu nyambung kepada Allah, apapun yang kita lakukan pasti barokah. Makanya jangan pernah kita itu kecewa tatkala kita berdoa kepada Allah, sering berdoa, baru berdoa 1 minggu pinginnya cepat-cepat dikabulkan. Itu namanya nafsu. Kanjeng Nabi Zakaria doanya dengan khofiyah, santai, pelan, namun pasti. Gak ada ceritanya sakiyah, kecewa. Aku kecewa ya Allah kepada Engkau. Aku berdoa udah 1 minggu, udah 1 bulan, gak dikabul-kabulkan. Wis gak kate sholat lagi. Kafirnya. Yang mudah putus asa hanya orang kafir. Orang yang beriman tidak kenal dan tidak ada dalam kamus kehidupannya apa itu putus asa. Inilah kisah dari Nabi Zakaria yang umurnya sudah tua renta,
istrinya yang divonis mandul, namun dia tetap berdoa tanpa ada rasa kecewa kepada Allah. Di hari tuanya Nabi Zakaria dianugerahkan seorang anak laki-laki yang namanya langsung diberikan oleh Allah, yaitu bernama Nabi Yahya. Mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit kalau Allah sudah menghendaki. Walaupun sudah tua, mudah. Sudah tua renta, rambutnya sudah beruban, bukan beruban, sudah uban semua, udah menyala Mas Bro, ubannya udah menyala, kelihatan dari jauh, sudah kinclong. Kalau Kanjeng Nabi berapa ubannya? Hah? 7 ya, ubannya Kanjeng Nabi 7. Jadi kalau ubannya lebih dari 7, berarti menang dia, mengalahkan Kanjeng Nabi. Menyala. Makanya ada juga fam yang masih keturunan dari Kanjeng Nabi, namanya Basaiban, keluarga ubanan. Jadi ada keturunan Sayyid, namanya famnya itu Basaiban, keluarga Saiban. Jadi dulu katanya kakek-kakeknya itu saking pinternya, saking alimnya, itu sampai rambutnya itu ubanan semua, tidak ada hitamnya, putih semua. Jadi melambangkan, kalau ubanan itu melambangkan dia pintar, alim. Kalau cuma 7, 9 itu pintar, tapi kalau sudah uban semua, berarti dia profesor. Jadi tidak ada ceritanya bagi Allah itu sulit, bagi Allah itu hayyin, mudah. Kita diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, Allah itu sangat mudah. Menciptakan kakek buyut kita, Kanjeng Nabi Adam, sangat mudah. Apalagi hanya memberi seorang anak bagi laki-laki yang sudah tua renta dan istrinya yang mandul, sangat mudah. Makanya tidak ada rasa putus asa, tidak ada kata putus asa dalam doa-doa kita. Terus berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Makanya kalau doa kepada Allah harus khofiyah, harus dengan lemah lembut, jangan teriak-teriak. Kalau ingin dikabulkan, gak usah teriak-teriak. Doa kok teriak-teriak, nangis-nangis, teriak-teriak. Doa itu masuk ke dalam kamar, tutup kamarnya, qiyamul lail, sholat, qiraatil Quran, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku seorang anak, berikan aku seorang anak yang bisa mewarisi aku dan mewarisi dari orang tuaku. Apa yang diwarisi? Kebaikan. Apa yang akan diwariskan? Adalah keimanan, ilmu, kebaikan. Itu yang diwariskan kepada anak-anak kita. Makanya kalau kita ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, minta kepada Allah untuk jangan diwariskan kepada anak cucu kita. Bertaubat kepada Allah. Ada kelakuan kita, perbuatan kita yang buruk, yang jelek, sifat kita yang buruk dan jelek, jangan sampai Allah mewariskan keburukan, kejelekan kita kepada anak cucu kita. Minta kepada Allah.
untuk diwariskan yang baik-baik saja, mewariskan keimanan, keilmuan, akhlakul karimah, semangat berjuang dalam menegakkan syariat-syariatnya Allah, menjadi seorang pemuda sahibul kahfi, terus bersemangat belajar dan belajar seperti Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Khidir, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang mempunyai kekuatan, kekuasaan sehingga bisa kendalikan sisi gelap dan sisi terang, mengayomi pada semua, dilambangkan oleh seseorang yang bernama Dzulkarnain. Minta kepada Allah untuk diwarisi yang baik-baik saja. Yang buruk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, agar sifat-sifat kita yang buruk, sifat-sifat kita yang jelek tidak diwariskan kepada anak cucu kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.